Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mencari nilai hampiran dari deret maclaurin. Nah, sehingga nilai galat yang dihasilkan lebih kecil dari nilai galat toleransi. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan soal fungsi cos X. Nah, di mana fungsi cos X ini sama dengan 1 min X kuadrat per 4 faktorial ditambah X pangkat 4 per 6 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial. Dan nilai galat toleransinya adalah 0,00001 dan X sama dengan 1. Nah, gimana langkah-langkah penyelesaiannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, langsung saja untuk menyelesaikan permasalahan ini, langsung kita jawab di bagian bawahnya. Kita jawab penyelesaian. Penyelesaian. Kita tulis ulang untuk soalnya. Nah, di sini saya siapkan. Nah, ini kita tulis ulang untuk jawabannya. Jadi saya beri warna yang biru. Nah, kemudian untuk lebih jelas kita tulis dalam bentuk ringkasan yang dari soal ini yang diketahui apa saja. Nah, di sini yang diketahui adalah X sama dengan 1. Nah, saya beri keterangan dulu, ini adalah deret maclaurin. Kemudian X-nya bernilai 1. Kemudian nilai sejati dari cos X, maka nilai sejati dari cos X adalah seketikan sama dengan kita tambahkan fungsi cos, kemudian cos dari 1, cos X nya 1, tekan enter, maka didapatkan nilai sejati daripada cos X adalah 0,54 sekian. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah nilai galat toleransi. Galat toleransinya ES, nilai galat toleransi adalah 0,04 kali kemudian 1. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai hampirannya. Nilai hampiran, maka kita klik di sini nilai hampiran cos X-nya berapa. Nah, karena ini yang ditanyakan, maka di sini kita beri tanda warna merah. Oke, dan supaya lebih jelas kita beri border. Oke, nah di sini untuk deret maclaurin nilai sejatinya sudah ada. Nah, galat toleransi, kemudian X-nya sudah diketahui, dan yang ditanyakan adalah nilai hampiran dari cos X itu berapa. Nah, untuk selanjutnya kita butuh beberapa kolom bantuan untuk bisa mengetahui nilai hampirannya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah kolom orde. Selanjutnya, selain kolom orde, kita perlu kolom deret. Selain kolom deret, kita karena di sini ada tanda positif negatif, maka kita beri kolom tanda. Oke, kolom tanda. Selanjutnya kita beri kolom hampirannya. Kemudian ditambahkan lagi kolom galatnya. Dan ditambahkan yang terakhir adalah nilai absolut daripada galat dibandingkan lebih kecil dari galat relatifnya, galat toleransinya atau ES. Nah, selanjutnya supaya lebih enak kita tebalkan saja dulu seperti ini, kita kasih border. Nah, di sini saya beri warna yang lain. Oke, misalkan warnanya adalah, karena ini merupakan jawaban biar sama, maka saya beri warna yang biru seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita lihat di sini ordenya ada 1 dari 2, 4, 6. Terlihat di sini adalah genap semua. Maka untuk yang pertama berarti di sini kemungkinannya adalah 0. Berarti 0, 2, 4, 6. Jadi saya tambahkan di sini orde ke 0-nya. Orde 0, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6, dan seterusnya. Nah,
selanjutnya kita akan menghitung deretnya untuk suku yang pertama. Nah, untuk deret suku yang pertama, kita untuk menghitungnya kita ketikkan sama dengan, kemudian di sini X-nya adalah 1, berarti X-nya 1. Supaya tidak bergeser ke sel-sel yang lain, kita tekan F4, kemudian dipangkatkan dengan ordenya. Di sini ordenya untuk suku yang pertama ada ordenya 0, berarti dipangkatkan dengan orde 0. Nah, ada di sel D14, kemudian dibagi dengan nilai faktorial dari apa? Faktorial dari ordenya. Nah, di setiap ordenya di sini orde yang 0, kemudian orde yang kedua faktorial dibagi dengan faktorial 2. Karena ini orde yang ke 0, maka dibagi dengan faktorial 0 atau D14. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, begitu juga untuk orde yang lainnya, untuk orde yang 4, 6, 2, 4, 6. Tinggal kita klik saja di pojok kanan bawah, kita geser ke bawah, maka hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini tandanya berubah-ubah, ada positif, negatif, maka kita harus menambahkan satu lagi di sini untuk merubah tanda di setiap sukunya. Oke. Yang untuk itu kita butuh satu fungsi modulus untuk mengetahui sisa baginya berapa di setiap ordenya. Nah, langsung saja kita butuh satu kolom tambahan ya. Satu kolom tambahannya saya buat di sebelah sini saja, sebelah kanan. Nah, di sini untuk orde yang dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di sini untuk modulusnya yang kita butuhkan dari modulus 2, 3, 4. Kita akan melakukan uji coba dari setiap modulus ini yang sesuai dengan deret yang ada di sini. Oke, ini saya beri warna, karena ini bantuan, saya beri warna yang kuning saja, kuning seperti ini. Oh maaf, Ctrl Z, saya beri warna kuning saja. Oke, nah ini juga saya warna kuning. Oke, nah untuk di sel ini yang pertama untuk modulus 2, berarti kita coba 0 modulus 2 hasilnya berapa. Untuk di Excel kita bisa ketikkan sama dengan, kemudian tambahkan fungsi modulus, kemudian diklik di bagian 0-nya, kemudian titik koma 2 modulus 2. Kita tekan enter, hasilnya adalah nih 0, sisa baginya adalah 0. Kita lihat apakah ini sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Karena di sini tandanya ada positif, negatif, maka ini tidak sesuai. Oleh karena itu kita coba dengan modulus yang lain. Kita coba modulus 3. Untuk modulus 3 berarti kita ketikkan mod, kemudian kita bagi 0 modulus 3, hasilnya berapa? Kita tekan enter, kita klik lagi ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, maka hasilnya, nah, dilihat untuk dari 0 harusnya yang positif berarti 0 dan 4. 0 dan 4. Kita lihat di sini 0 dan 4 tidak positif, berarti tidak bisa ya. 0 dan 4 berbeda. Nah, sekarang kita coba yang terakhir, kita coba mudah-mudahan di modulus 4 kita bisa ketemu nilai yang bersesuaian. Kita ketikkan lagi modulus, kemudian 0, titik koma 4. Kita lihat hasilnya berapa. 0 modulus 4 adalah 0, 1 modulus 4 berapa? Kita tarik ke bawah. Nah, di sini pada saat 0 sisanya adalah 0. Pada saat 4 sisanya juga 0. Ya. 0 sisanya 0, 4 sisanya 0. Nah, kemudian berarti yang bersesuaian adalah di sini. Jadi 0 modulus 4 sisanya 0. Kita beri warna yang lain supaya sebagai tanda. Nah, warna biru. Kemudian ini adalah yang 0 ya.
Kemudian pada saat 0, 2, 4, 0 dan 4 bernilai sama juga, 0 dan 4 sama-sama 0, maka kita bisa menggunakan ini. Oke. Dan dia nilainya adalah positif. Nah, jadi kita untuk yang selainnya, berarti di sini ada misalkan yang 2, nah yang 2 maka kita anggap ini negatif saja. Jadi kita ketikkan di sini, kita gunakan fungsi if jika modulus. Nah, modulus dari ordenya adalah 0. Nah, di sini jika modulus 0, kemudian 0 modulus 4. If jika modulus 0 terhadap 4 sama dengan, nah jika 0 terhadap 4 sama dengan 0, nah sama dengan 0, maka kita ambil yang positifnya. Di sini positif dan ini juga positif, berarti kita ambil yang positif dari deretnya. Jika tidak, kita ambil yang negatifnya, negatif dari deret tersebut. Kemudian tekan enter. Nah, maka hasilnya didapatkan seperti ini. Untuk order yang lain tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai hampiran. Untuk menghitung nilai hampiran berarti kita tambahkan nilai pada saat sebelumnya dengan nilai pada saat ini. Nah, jadi kita tambahkan dengan menggunakan fungsi sum, kemudian diklik di sel yang sebelumnya. Jadi order 0, kemudian sampai dengan order saat ini, yaitu order yang kedua. Tutup kurung. Supaya tidak bergeser, maka di F14 ini kita tekan F4. Klik, maka kita tekan enter selanjutnya. Nah, maka didapatkan nilai hampirannya. Nilai hampirannya, untuk nilai hampiran order yang lainnya tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghitung galatnya, karena galat adalah nilai sejati, sementara untuk nilai sejatinya adalah ini 0,54 sekian, ada di sel B15. Berarti klik saja di sel B15 supaya tidak bergeser, tekan F4, kemudian dikurangi dengan nilai hampirannya adalah 0,5. Kita tekan enter. Maka hasilnya seperti ini galatnya. Untuk order yang 4 dan 6 juga sama, tinggal ditarik ke bawah. Nah, kemudian untuk membandingkan apakah nilai absolut dari galat tersebut lebih kecil dari nilai toleransi, tinggal kita klik saja di sini, kemudian kita ketikkan dengan fungsi absolut. Nah, yang diabsolutkan adalah dari nilai galatnya H15, kemudian apakah lebih kecil dari nilai toleransi. Galat toleransinya adalah B16. Supaya tidak bergeser B16, kita tekan F4, kemudian kita tekan enter, maka hasilnya didapatkan seperti ini. Nah, kita lihat apakah hasilnya ditemukan. Ternyata masih belum ditemukan. Kita coba untuk yang lainnya, kita geser ke bawah lagi. Nah, ternyata hasilnya sudah ketemu pada order ke-8, dia bernilai true. Maka di sini kita hapus saja, hapus, delete. Oke. Oh, Ctrl Z, maaf. Kita hapus delete, kemudian delete cell up. Nah, maka hasilnya ada di order ke-8. Jadi nilai hampirannya adalah 0,540303. Nah, ini tandanya saya beri warna yang sama seperti ini. Nah, kemudian ini, maka nilai hampirannya kita peroleh adalah 0,540303. Kita tekan enter. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.